Tim patroli PPRC Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah menggerebek sebuah wisma di Jalan Raja Wali 1 Ujung, Kota Palangkaraya, Minggu dini hari. Dari dalam kamar, petugas mendapati 14 remaja di bawah umur yang berlainan jenis. Polisi juga menemukan botol minuman keras, lem, senjata tajam, alat isap sabu, serta alat kontrasepsi. Para remaja yang terdiri dari 10 pria dan 4 wanita ini kemudian dikumpulkan petugas untuk diinterogasi. Dari hasil penyelidikan sementara, lokasi ini kerap dijadikan tempat praktek prostitusi. Kan bahwa ini tempat untuk prostitusi dan juga untuk ajang minuman keras, ngelem, dan juga kayaknya sabu. Narkoba. Pak, umur yang diamankan ini rata-rata di bawah umur? Rata-rata di bawah umur, rata-rata umur 14 dan 15 tahun. Selanjutnya, 14 remaja dan pengelola wisma digiring petugas ke kantor Dit Samapta Polda Kalteng guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Belasan rumah padat penduduk di RT 7 Jalan Brunei, Kelurahan Baru, Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah terbakar hebat. Belasan rumah yang mayoritas terbuat dari kayu tersebut ludes terbakar. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran lokasi kebakaran yang berada di dalam gang yang sempit dan banyak warga yang memadati area kebakaran ini. Hal ini pun membuat petugas kesulitan untuk mengakses menuju TKP. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun ada 3 petugas pemadam kebakaran yang pingsan karena menghirup asap. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Meski demikian, belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kita belum tahu asal-usul api itu dari apa, dari dapur atau listrik, kita dapat. Dan kelihatannya cukup banyak yang terbakar ini, kurang lebih di atas 10 rumah yang terbakar. Kasus kebakaran kini ditangani oleh Polres Kota Waringin Barat. Dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Selamat datang di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Ini merupakan sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Alisa Adi dan saya Pram Senjaya pemirsa, dan selama 1 jam ke depan pemirsa, kami akan juga membahas sejumlah topik hukum pemirsa yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Ya, dan kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_iNewsTV. Nah pemirsa, ini Anda juga bisa menghubungi kami pemirsa melalui email kami di laporpolisi.ains@gmail.com pemirsa, dan jangan lupa selalu menggunakan hashtag Lapor Polisi. Dan pemirsa, seperti biasa informasi pertama kita awali dari Komnas HAM pemirsa. Ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM hari ini akan segera mendatangi tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Joshua di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Ya, benar sekali Pram dan pemirsa, ini Komnas HAM menduga adanya pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua yang mengarah pada obstruction of justice. Kakak kurang maju deh, Kak. Pasca melakukan pemeriksaan terhadap 2 tersangka, Irjen Pol Verdi Sambo dan Barada Eliezer di Rutan Makobrimob Kelapa II Depok pada Jumat kemarin. Komnas HAM yang rencananya didampingi Laboratorium Forensik Polri akan mengecek tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Joshua di rumah dinas Sambo pada Senin ini. Nah pemirsa, ini Komnas HAM menilai pentingnya mendatangi lokasi tempat kejadian perkara karena mengindikasi terjadinya pelanggaran HAM dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Komnas HAM sendiri akan fokus pada persoalan obstruction of justice dalam kasus tersebut.
apabila ditemukan Komnas HAM menyebut tewasnya Brigadir Yosua adalah bagian dari pelanggaran HAM. Kita konfirmasi yaitu bagian dari obstruction of justice pasca peristiwa. Jadi kasus ini semakin terang benderang dan semoga keadilan informasi yang terang benderang yang merupakan hak publik segera didapatkan oleh publik dan oleh kita semua, sehingga proses penegakan hukum semakin lama semakin bisa cepat dan kita bisa mendapatkan proses pengadilan yang bisa diakses oleh semua. Dan pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM hari ini rencananya akan mendatangi tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Yosua di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Nah pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan reporter Lika Apriliani langsung dari gedung Komnas HAM Jakarta. Halo, selamat pagi Lika. Jam berapa rencananya Komnas HAM akan segera meninjau lokasi tewasnya Brigadir Yosua di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada hari ini? Ya baik Pramalesa dan juga pemirsa, betul sekali bahwa hari ini rencananya Komnas HAM akan meninjau tempat kejadian perkara yang menewaskan Brigadir J, yaitu di rumah dinas mantan Kadifropam Irjen Pol Verdi Sambo yang berada di Duren 3 Jakarta Selatan, di mana rencana awal ini Komnas HAM akan mengunjungi pada pukul 10:30 siang namun diundur menjadi jam 3 sore. Komnas HAM tidak datang sendiri, Komnas HAM juga turut hadir dengan sejumlah pihak-pihak terkait seperti pihak dari Laboratorium Forensik dan juga Balistik serta dari pihak Inavis yaitu Indonesia Automatic Fingerprint System dan juga dari dokter dari kepolisian. Perlu diketahui Pram dan juga Arlista bahwa tujuan Komnas HAM datang ke TKP ini untuk mengkonfirmasi terkait keterangan yang telah didapatkan oleh Komnas HAM, termasuk dari keterangan Irjen Pol Verdi Sambo di mana Komnas HAM telah mengunjungi Verdi Sambo di Makobrimob pada 12 Agustus 2022 yang lalu. Serta Komnas HAM juga akan mencocokkan bukti-bukti yang telah didapatkan oleh Komnas HAM. Sementara itu, Komnas HAM juga akan mendalami dan juga memperhatikan terkait obstruction of justice atau penghambat proses hukum, di mana dalam kasus tewasnya Brigadir J ada beberapa kasus yang terdapat dalam kategori obstruction of justice, yaitu dua tuduhan yang dilayangkan kepada Brigadir J terkait tuduhan percobaan pembunuhan dan juga pelecehan. Maka setelah diyakini bahwa kedua kasus tersebut tidak ada tindak pidana, maka Kapolri segera menghentikan resmi dari kedua kasus tersebut. Sementara hal-hal lain yang termasuk dalam obstruction of justice yaitu adanya perusakan tempat kejadian dan juga seperti penghilangan alat bukti serta pembuatan skenario. Sementara itu yang dapat kami sampaikan Pram dan juga Arlista, kami akan terus mengupdate situasi terkini yang ada di Komnas HAM terkait dari kasus kematian Brigadir J. Arlista dan juga Pram. Baik, terima kasih banyak Lika Apriliani langsung dari Komnas HAM, dan kami masih akan terus memantau perkembangan update terkini dari Komnas HAM. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan penyidik tim khusus atau tim sus Polri tengah berada di Magelang, Jawa Tengah. Iya, dan tim sus ini sedang menuju Magelang dalam rangka menelusuri peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo diduga memiliki rumah singgah di wilayah Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Magelang. Tim sus Bareskrim diduga sedang berada di Magelang untuk mengetahui faktor pemicu pembunuhan Brigadir Yosua. Ya, pemirsa, lokasi gerbang keluar masuk tersebut juga dijaga oleh petugas security perumahan. Meski demikian, Ketua RT setempat justru tidak mengetahui jika rumah tersebut milik Verdi Sambo. Saya tidak tahu Mas masalah itu. Saya kalau itu rumahnya Pak Sambo saya tidak tahu kok. Cuma tahu Lidas Sinambung tahu toh? Lidas Sinambung dari itu. Kalau itu rumahnya Pak Sambo itu saya setelah ada kejadian ini.
Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di kediaman mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, kita langsung bergabung pemirsa bersama rekan kami Puji Hartono langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Halo, selamat pagi rekan Puji. Halo, selamat pagi Puji. Puji, ini bagaimana situasi terkini di rumah singgah? Halo, Mas, nggak ada suaranya, Mas. Halo, Mas Puji, sudah mendengar suara saya kah? Halo, Mbak, nggak ada suaranya, Mbak. Baik, pemirsa, Putus, kami Mbak. masih ada terkendala Kendala komunikasi. teknis pemirsa, kami masih akan segera menghubungi rekan Puji untuk mengetahui bagaimanakah situasi rumah singgah yang dikabarkan ada di Magelang, Jawa Tengah ini seperti apa bentuknya dan apakah memang petugas kepolisian sudah tiba di sana pemirsa. Namun pemirsa, sambil menunggu untuk hubungan teknis lebih lancar lagi pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memberikan perlindungan darurat ke Barada Richard Eliezer alias Baradae. Ya, dan sementara itu untuk Putri Chandrawati, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan setelah kasus dugaan pelecehan seksual dihentikan penyidik. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memberikan perlindungan darurat kepada tersangka Barada Richard Eliezer atau Baradae. Perlindungan darurat mulai diberikan per tanggal 12 Agustus 2022 agar tersangka Eliezer memiliki hak yang sama seperti terlindung yang lain. Perlindungan darurat ini berlaku selama seminggu sebelum keputusan paripurna LPSK yang akan dikeluarkan pada Senin esok. LPSK juga meminta kepada Polri agar menjaga keselamatan Baradae selama proses hukum berlangsung. Pasalnya Baradae merupakan saksi kunci dalam peristiwa tersebut. Perlindungan terhadap Baradae ini penting sebagai JC, bukan hanya soal keselamatan, tetapi juga menjaga konsistensi dia untuk menyampaikan keterangan hingga pengadilan. Ya, kita jangan hanya lihat hari ini ada di proses penyidikan, tapi 3-4 bulan ke depan dia akan menjadi pihak di pengadilan. Pertanyaannya, apakah Baradae ini kita harapkan tetap selamat di persidangan? Apakah Baradae tetap mempertahankan keterangannya di BAP hari ini atau tidak? Gitu. Nah, sementara itu salah satu tugas fungsi LPSK adalah membangun komunikasi hubungan dengan terlindungnya supaya dia tetap mempertahankan keterangannya itu. Keputusan berbeda diberikan LPSK kepada Putri Chandrawati, istri tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Irjen Verdi Sambo. LPSK menyatakan tidak bisa memberikan perlindungan kepada Putri sejak Polri menghentikan penyidikan atas laporan dugaan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sementara Jaksa Agung telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua. Kejaksaan Agung akan memberikan sanksi tegas jika para JPU tersebut tidak profesional dalam menangani kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Sejak kasus ini bergulir, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, Barada Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. 3 tersangka, Irjen Verdi Sambo, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sementara Baradae terancam hukuman 15 tahun penjara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pernah menolak amplop pemberian dari staf tersangka Irjen Pol Verdi Sambo. Nah, pemirsa, di sini LPSK menilai amplop tersebut ditolak karena tidak berkaitan dengan berkas perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Peristiwa penolakan amplop dialami oleh petugas LPSK saat bertemu dengan tersangka Irjen Pol Verdi Sambo di kantor Divisi Propam Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 13 Juli lalu. Salah satu petugas LPSK yang menunggu kedatangan Barada Eliezer usai memintai keterangan Sambo mengaku telah didatangi staf Sambo untuk memberikan 2 amplop coklat. Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua LPSK mengatakan staf Sambo menuturkan sebuah kode kepada petugas LPSK. Staf dari Pak Kadif Propam yang menyampaikan map isi 2 amplop dan itu langsung ditolak oleh staf kami. Ini titipan dari Bapak, ya kan? Artinya menurut kami kan bukan berkas atau dokumen terkait dengan permohonan. Diketahui, istri Sambo, Putri Chandrawati, mengajukan perlindungan kepada LPSK pada 14 Juli 2022.
atau 6 hari pasca pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Diduga, kedua amplop coklat diberikan pihak Sambo agar memuluskan istrinya Putri Chandrawati untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Namun, LPSK menyatakan tidak bisa memberikan perlindungan kepada istri Sambo karena Polri telah menghentikan penyidikan laporan dugaan pelecehannya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, jumlah polisi yang terseret sandiwara pembunuhan yang dibuat oleh Ferdi Sambo ini terus bertambah. Ya, dan kini sudah ada sebanyak 36 polisi yang diduga melanggar kode etik terkait penanganan kasus kematian Brigadir Yosua. "36 polisi dinilai tidak profesional menangani kasus kematian Brigadir Joshua. Mereka diduga terlibat menghilangkan barang bukti hingga menghalangi penyelidikan kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 16 diantaranya mendapat sanksi kurungan atau penempatan khusus, 6 diantaranya ditempatkan di Makobrimob. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Karo Paminal Divisi Propam Polri, Brigjen Beni Ali, Karo Provos Divisi Propam Polri, Kombes Budi Herdi Susianto, Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri, Kombes Susanto, Kabak Gakum Biro Provos Divisi Propam Polri, dan AKBP Jerry Raymond Siagian, Wakil Dirkrimum Polda Metro Jaya. Puluhan personel polisi yang terseret sandiwara Sambo tak hanya terancam sanksi etik, namun juga sanksi pidana. Ya, selesai pemeriksaan langsung ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Ya, tadi sudah dikirim. Jadi sore hari ini ya. Sore hari ini ya, pangkat AKBP sudah dikirim langsung ke Makobrimob. Untuk update lebih lanjut, dari Itsus tetap masih melakukan berbagai macam pemeriksaan para saksi-saksi ataupun terperiksa lainnya. Ini masih dilakukan pemeriksaan. Apabila diketemukan pelanggaran pidananya, nanti akan diserahkan kepada Pak Dirpidum. Sebelumnya dalam konferensi pers penetapan Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka, Polri mengakui pengungkapan kasus kematian Brigadir Joshua sempat terhambat karena pelaksanaan olah TKP yang tidak profesional. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Deoli Payumara selaku mantan kuasa hukum Barada Eliezer ini mengungkapkan bahwa adanya sejumlah kode tersembunyi dalam pemberhentiannya. Nah, pemirsa, Deolipa menyebut ini kode tersembunyi itu berada dalam surat pencabutan kuasa yang diterimanya pada beberapa waktu yang lalu. Pencabutan kuasa oleh tersangka Barada Eliezer kepada mantan kuasa hukumnya, Deoli Payumara, diakui adanya kode-kode tersembunyi yang ingin disampaikan Barada Eliezer dalam surat yang ia terima. Dalam keterangan persnya pada Sabtu kemarin, ia menyebut adanya dugaan intervensi yang diterima Barada Eliezer hingga harus mencabut kuasanya. Pengacara berambut nyentrik ini menambahkan, ada kode yang disepakati dengan Barada Eliezer dalam penandatanganan surat pemberhentiannya. Mantan kuasa hukum tersangka Barada Eliezer ini pun menganggap surat pencabutan kuasanya adalah cacat formil. Satu lagi ada nyanyian kode yang nggak ketahuan. Nah, itu nyanyian kode itu seperti apa itu Bang? Bisa dijelaskan Bang Deoli? Ya, kayak Dono Kasino Indro lah. Pesan saya kepada polisi-polisi bersih yang sedang berada di pinggiran, siap-siap masuk menjadi polisi-polisi yang bersih yang berada di lingkaran utama. Sebelumnya, tersangka Barada Eliezer mencabut kuasa dari pengacara Deoli Payumara dan Muhammad Burhanuddin. Ajudan Sambo tersebut kini menunjuk Roni Talapesi sebagai kuasa hukum yang akan membelanya. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Nah, pemirsa, sekarang kita akan kembali memantau seperti apa kediaman mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, kita bergabung bersama rekan kami, ada Puji Hartono, langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Halo, selamat pagi rekan Puji, sudah bisa mendengar suara kami dengan jelas rekan Puji Hartono? Ya, selamat pagi Arista dan Pram. Ya, Puji, ini bagaimana situasi terkini di rumah singgah mantan Kadif Propam Ferdi Sambo nih? Apakah sudah ada polisi yang
melakukan pemeriksaan di sana nih, Puji? Ya, dapat sampaikan saat ini saya berada di sekitar diduga rumah Freddy Sambo yang berada di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan. Saat ini masih tampak lengang, belum ada tanda-tanda tim dari Mabes ataupun dari kepolisian masuk untuk memeriksa situasi di dalam ataupun mencari fakta-fakta baru gitu. Sejak tadi pagi rekan-rekan media juga sudah di sini untuk dari tim yang dari Mabes itu. Tampak beberapa keamanan dari rumah setempat bersiaga memeriksa satu persatu yang tamu-tamu yang keluar masuk. Saat ini pihak media belum dikenalkan untuk masuk ke sekitar lokasi gitu, Pramansa. Iya, rekan Puji Hartono. Ini kalau dari informasi dari warga sekitar, rekan Puji Hartono ini, apakah memang Ferdy Sambo ini sering ke rumah singgah tersebut atau seperti apa, rekan Puji Hartono? Kalau dari data yang saya dapat dan kita cari di beberapa sumber, warga tidak mengetahui secara pasti apakah sering atau tidaknya beliau di situ. Karena ini kan perumahan elit ya, jadi tidak semua orang ataupun warga itu bisa masuk sembarangan gitu. Jadi kemungkinan untuk rumah singgah lantaran anaknya bersekolah di Magelang gitu. Oke, terima kasih rekan Puji Hartono. Kami masih akan menunggu informasi terbaru dari Anda langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih banyak rekan Puji Hartono. Ya, mantap. Ya pemirsa, ini motif pembunuhan Brigadir Yosua masih menjadi misteri. Ya, dan kita akan membahasnya bersama Indonesia Police Watch. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.